Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Najib Basyah. Saya dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video saya kali ini, saya ingin berbagi pada teman-teman tentang 3 tipe kepribadian manusia menurut Paul Gestalt, dengan tujuan untuk mengetahui sudah sampai mana tingkat kepribadian teman-teman. Oke, mau tahu apa saja tipe kepribadian menurut Paul Gestalt? Oleh karena itu, tonton terus video ini dan jangan sampai di skip ya. Diversity Quotient atau EQ sangat penting untuk diasah agar bisa mencapai kesuksesan hidup. Jenis kecerdasan ini mengukur seberapa besar seorang memiliki ketahanan terhadap suatu tantangan maupun masalah dalam hidupnya. Orang dengan EQ tinggi cenderung siap dengan berbagai kegagalan yang dihadapinya, serta tidak menyalahkan orang lain. Hal ini karena individu merasa bahwa kegagalan adalah awal untuk mencapai keberhasilan. Berikut penjelasan mengenai 3 tipe kemanusiaan menurut Paul Gestalt. Yang pertama, quitters. Tipe ini ditunjukkan untuk seseorang yang mudah keluar dan berhenti dalam menghadapi suatu masalah maupun tantangan kehidupan. Orang dengan tipe quitters hanya bekerja dan hidup sekadarnya, memiliki sedikit ambisi dan sedikit semangat. Individu juga tidak menyukai perubahan-perubahan yang ada, sehingga mudah menyerah ketika berada di tengah jalan. Quitters dicontohkan sebagai pendaki yang berhenti mendaki gunung. Ada beberapa alasan mengapa pendaki tersebut tidak mau melanjutkan proses pendakiannya. Di antaranya adalah takut sulit, takut akan suhu ekstrim, maupun takut jika terjatuh dari ketinggian. Seseorang dengan tipe quitters memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menghindari tantangan dan kewajiban. Kedua, berhenti di tengah jalan. Ketiga, tidak menyukai perubahan-perubahan hidup. Keempat, pasif dan tidak termotivasi. Yang kelima, menolak kesempatan berharga yang penuh tantangan. Dan yang keenam adalah mudah mengeluh dan menyalahkan kondisi. Yang kedua, campers. Tipe ini biasanya akan mencoba terlebih dahulu ketika menghadapi kesulitan. Seseorang dengan tipe campers masih memiliki motivasi untuk berjuang. Akan tetapi, individu tidak merasa cukup untuk mengejar cita-citanya, sehingga tipe ini akan berhenti di tengah jalan karena sudah merasa bosan dan jenuh terhadap situasi. Campers dicontohkan sebagai pendaki yang memilih untuk berkemah di tengah jalan. Hal ini karena rasa lelah yang dialaminya serta nyaman dengan pemandangan yang indah. Udara yang sejuk juga membuat seseorang betah untuk berkemah terlalu lama, tanpa harus mendaki lagi. Seseorang dengan tipe campers memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masih rela berjuang sampai di titik sudah merasa jenuh dan bosan. Yang kedua, menyukai dan mengikuti perubahan yang ada. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan tapi tidak berlangsung lama. Yang keempat, mudah merasa puas, aman, dan nyaman. Yang kelima, senang bersantai. Dan yang terakhir, menghentikan sekaligus melepaskan kesempatan untuk maju dan berkembang. Dan yang terakhir adalah climbers. Climbers ditunjukkan untuk orang-orang yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidup. Individu selalu pantang menyerah ketika menghadapi suatu tantangan kehidupan. Seusai beristirahat, orang dengan tipe ini masih terus berjuang, optimis, dan memiliki motivasi tinggi untuk meraih cita-citanya. Selama berjuang, climbers tidak terbawa oleh hambatan-hambatan. Climbers dicontohkan sebagai pendaki yang terus mendaki sampai ke atas. Meskipun terhalang oleh badai, hujan, dan panas terik, pendaki ini tidak menghiraukannya. Ketika merasa lelah, tipe climbers akan beristirahat dan berkemah. Namun, setelah energinya terisi, barulah melanjutkan pendakiannya. Seseorang dengan tipe climbers memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terbuka akan setiap peluang yang bagus. Yang kedua, tidak menghiraukan hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuannya. Ketiga, kreatif, sangat termotivasi, dan optimis. Keempat, suka belajar hal-hal baru. Kelima, menyukai tantangan hidup. Keenam, tidak mudah menyerah maupun putus asa. Dan yang ketujuh, tidak mudah mengeluh.
Itulah penjelasan lengkap mengenai 3 tipe kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan hidup menurut Paul Gestalt. Ketiganya diibaratkan seperti tipe pendaki yang hendak mendaki gunung. Pertama adalah quitters yang hanya berada di pos awal tanpa mau mencoba sebuah tantangan. Kemudian ada campers yang sudah berusaha semampunya namun tidak ada niat untuk melanjutkan tantangannya. Terakhir adalah climbers yang bisa dikatakan memiliki IQ tinggi karena kegigihannya untuk menerjang badai atau tantangan demi mencapai puncak kesuksesan. Tipe climbers ini yang dianggap mahir dalam mengasah IQ dengan terus belajar dari kegagalan dan permasalahan. Cukup sekian video yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dalam pengucapan maupun penulisan. Karena pada hakikatnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.